Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran di setiap urusan kita masing-masing. Pada suatu hari di Istana Raja, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Raja ingin menyelenggarakan sebuah lomba menangkap hewan di hutan kerajaan. Lomba tersebut akan diikuti oleh para pemburu terbaik dari seluruh negeri, dan hadiahnya sangat besar. Abu Nawas yang selalu mencari cara untuk mendapatkan hadiah besar, berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas baginya. Meskipun dia bukan seorang pemburu sejati, dia memiliki rencana licik. Dia segera pergi ke hutan untuk mempersiapkan diri. Di hutan, Abu Nawas menemukan seekor kuda yang sedang makan rumput. Dia mendekati kuda tersebut dengan santai dan berbicara padanya. "Hai kuda, aku tahu kau adalah hewan yang cepat. Aku butuh bantuanmu dalam lomba menangkap hewan nanti. Aku akan memberimu setengah dari hadiah jika kau mau membantuku." Kuda itu melihat Abu Nawas dengan curiga, tetapi ketika dia mendengar tentang hadiah yang besar, dia setuju untuk membantu. Mereka berencana untuk bersama-sama menangkap seekor rusa yang selalu sulit ditangkap. Ketika hari lomba tiba, Abu Nawas naik kuda tersebut dengan bangga dan masuk ke arena. Pemburu lain yang melihatnya tertawa, menganggap bahwa kuda adalah pilihan yang konyol. Namun, ketika perlombaan dimulai, kuda Abu Nawas membuktikan dirinya. Kuda itu berlari dengan sangat cepat, mengelilingi rusa, dan mengejarnya dengan mudah. Dan dalam waktu singkat, mereka berhasil menangkap rusa itu. Abu Nawas dan kuda itu kembali ke istana sebagai juara lomba. Raja memberikan hadiah besar kepada mereka. Abu Nawas membagi setengah dari hadiah kepada kuda, seperti yang dijanjikan. Para pemburu lain merasa malu, karena mereka kalah oleh pemburu yang menggunakan kuda. Tentu saja, Abu Nawas telah menunjukkan bahwa kecerdikan dan pemikiran cerdiknya dapat mengatasi kekuatan fisik. Raja merasa senang dengan hasil lomba yang dimenangkan oleh Abu Nawas. Kemudian, Raja mengadakan lagi lomba menangkap hewan lain di hutan kerajaan. Kali ini, hewan yang harus ditangkap adalah seekor harimau yang sangat ganas dan sulit didekati. Lomba ini bahkan lebih sulit daripada sebelumnya, tetapi Abu Nawas tidak pernah kalah untuk mencari peluang. Abu Nawas pergi ke hutan dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa menangkap seekor harimau adalah tugas yang sangat berbahaya, jadi dia merencanakan sesuatu yang benar-benar kreatif. Dia membawa beberapa cermin besar dan memasangnya di tengah hutan, menghadap satu sama lain. Ketika harimau yang ganas itu mendekati cermin pertama, dia melihat bayangannya dan merasa terancam. Harimau itu menggeram, melompati cermin, dan terluka saat mencoba menggigit bayangannya sendiri. Harimau itu bingung dan terus mencoba menyerang bayangannya yang palsu di cermin. Abu Nawas bersembunyi di semak-semak, menertawakan kebodohan harimau. Dia memperhatikan dengan cermat, dan ketika harimau itu lelah dan terluka, dia keluar dari persembunyiannya, dan dengan hati-hati menangkap harimau yang lemah itu. Abu Nawas kembali ke istana, sebagai pemenang lomba lagi. Raja terkesan dengan trik liciknya, dan memberikan hadiah yang lebih besar kali ini. Abu Nawas bahkan berani mengajak harimau itu ke istana, sebagai hewan peliharaan. Orang-orang di kerajaan itu terheran-heran, melihat bagaimana Abu Nawas bisa menaklukkan harimau dengan cermin. Mereka tertawa, dan mengagumi kecerdasannya yang luar biasa. Dengan pengalamannya, memenangkan berbagai perlombaan berburu, ia semakin yakin dapat menaklukkan hewan, bahkan hewan buas sekalipun. Suatu hari, di kota bagian timur, Abu Nawas mendengar kabar tentang sebuah hewan misterius yang meneror penduduk setempat.
Hewan itu dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa dan mengganggu seluruh kota dengan perbuatan nakalnya. Abu Nawas selalu mencari kesempatan untuk mencari pengalaman baru. Ia memutuskan untuk menghadapi hewan tersebut. Ia pergi ke kota tersebut dan mendengarkan cerita warga setempat tentang hewan itu. Mereka menggambarkan hewan itu sebagai makhluk besar yang berbulu lebat, memiliki cakar tajam, dan gigi yang besar. Abu Nawas memutuskan bahwa dia harus menangkap hewan itu untuk mengembalikan kedamaian di kota. Dengan perlengkapan sederhana, dia mencari hewan tersebut di hutan yang konon menjadi tempat tinggalnya. Setelah beberapa hari mencari, dia akhirnya menemukan hewan itu di tengah hutan. Ternyata, itu adalah seekor kucing besar yang sangat lapar. Abu Nawas merasa lega bahwa hewan itu tidak terlalu berbahaya, seperti yang dikatakan orang-orang. Dia merasa kasihan pada kucing besar tersebut, yang tampak lemah karena kelaparan. Dengan cepat, dia memberi makan kucing tersebut dengan sisa-sisa makanannya. Kucing besar itu dengan cepat menjadi sangat akrab dengan Abu Nawas dan mengikuti dia ke kota. Penduduk kota sangat terkejut ketika melihat Abu Nawas kembali membawa hewan misterius tersebut. Mereka tertawa bahwa yang selama ini mereka takuti adalah seekor kucing besar yang lapar. Abu Nawas menjelaskan bahwa kadang-kadang ketakutan kita terhadap sesuatu bisa melebih-lebihkan. Dia mengajarkan kepada penduduk kota untuk selalu berpikir rasional dan tidak terlalu cepat membuat kesimpulan. Masyarakat kota belajar dari pengalaman ini, dan Abu Nawas, dengan kucing besarnya yang baru ditemukan, ia menjadi selebriti lokal. Mereka semua bersenang-senang dan tertawa bersama dalam perayaan yang meriah. Selang beberapa saat, kota yang berdekatan dengan kota tempat Abu Nawas tinggal menghadapi situasi yang sangat mencekam. Kali ini, seekor harimau buas dan liar berkeliaran di sekitar desa. Warga desa sangat ketakutan dan meminta bantuan raja untuk menangkap harimau tersebut yang telah membuat kerusakan di peternakan mereka. Mendengar permintaan itu, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah lomba menangkap harimau. Dia akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang berhasil menangkap harimau tersebut. Tentu saja, berita ini segera mencapai telinga Abu Nawas, yang selalu mencari peluang untuk mendapatkan hadiah besar. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas mendaftar dalam lomba tersebut. Namun, ada satu masalah. Abu Nawas tidak memiliki keberanian untuk menghadapi harimau yang ganas itu secara langsung. Dia tahu bahwa dia harus mencari cara yang cerdas untuk menyelesaikan tugas ini. Abu Nawas memutuskan pergi ke hutan untuk berpikir tentang rencananya. Setelah beberapa hari berpikir, dia memiliki ide brilian. Dia kembali ke kota dan berkumpul dengan para pemburu yang akan berpartisipasi dalam lomba tersebut. Dia berkata, "Saya punya rencana luar biasa untuk menangkap harimau itu, tetapi kita memerlukan bantuan semua orang. Kita akan membentuk tim dan melakukan sebuah atraksi besar untuk menarik perhatian harimau." Para pemburu setuju untuk mengikuti rencana Abu Nawas. Mereka membangun panggung besar di tengah hutan, dan mengundang semua penduduk desa untuk hadir. Mereka mengadakan pertunjukan musik dan tari, membuat keramaian yang luar biasa. Tentu saja, harimau itu tertarik dengan keramaian tersebut, dan mendekati panggung. Saat harimau mendekati panggung, Abu Nawas dan para pemburu yang lain, mengeluarkan perangkap raksasa, yang telah mereka persiapkan. Harimau itu terperangkap, dan penduduk desa bersorak kegirangan. Mereka segera memberikan harimau tersebut kepada raja. Kemudian,
Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan para pemburu. Abu Nawas berhasil menangkap harimau tanpa harus menghadapinya langsung, hanya dengan menggunakan kecerdikan dan kreativitasnya. Seluruh kota merayakan kemenangan mereka dengan pesta besar, dan Abu Nawas dikenal sebagai pahlawan kota. Kemudian hari-hari berlalu, tanpa ada ancaman dari hewan buas lagi. Dengan hari yang biasa, tanpa hiburan, Raja merasa bosan, dan memiliki ide untuk memberi hiburan kepada warga dengan perlombaan. Lomba kali ini, Raja menginginkan hewan langka yang bernama Zarif, si burung emas. Burung ini dikatakan memiliki bulu emas yang berkilauan, dan menurut mitos, memiliki kemampuan untuk memberikan keberuntungan dan kemakmuran kepada siapapun yang berhasil menangkapnya. Mendengar hal ini, Abu Nawas tertarik untuk mencari burung Zarif, tetapi masalahnya adalah bahwa hewan ini sangat langka dan sulit ditemukan. Abu Nawas yang selalu memiliki sisi cerdas yang unik, merasa harus mencari cara untuk menangkap burung ini tanpa perlu menghadapi bahaya di hutan. Dia memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia membeli beberapa batang bambu dan potongan kain yang indah. Kemudian, dia membangun sebuah perangkap yang mirip dengan kandang burung, seperti yang berada dalam taman istana raja. Dia menempatkan beberapa biji-bijian emas palsu di dalam perangkap tersebut. Abu Nawas berharap bahwa burung Zarif akan tertarik. Setelah semuanya siap, Abu Nawas memasang perangkapnya di taman istana. Dia kemudian memberitahu raja tentang rencananya, dan memintanya untuk bersiap-siap menyambut burung Zarif, yang mereka perkirakan akan tertangkap dalam waktu singkat. Beberapa hari berlalu, dan memang benar, burung Zarif tertangkap dalam perangkap yang dirancang oleh Abu Nawas. Semua orang sangat gembira, dan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Mereka memandang burung Zarif dengan takjub, karena kecantikannya yang memang mengkilap, bahkan jika itu hanya bulu palsu. Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, sebagai ucapan terima kasih atas jerih payahnya. Tapi Abu Nawas memiliki satu permintaan terakhir. Saya ingin mengadakan pesta untuk seluruh rakyat kita, dan membiarkan burung Zarif memberikan keberuntungan kepada semua orang. Raja setuju dengan permintaan Abu Nawas, dan mereka mengadakan pesta besar, di mana semua orang mendapat biji-bijian emas palsu, sebagai simbol keberuntungan. Semua orang senang, dan tertawa melihat betapa anehnya situasi ini. Tetapi pada akhirnya, mereka menyadari bahwa keberuntungan sejati berasal dari rasa bersyukur dan kebahagiaan yang mereka rasakan bersama-sama. Namun, kesenangan itu tidak berlangsung lama. Di saat yang sama, muncul kabar tentang seekor babi hutan besar yang merusak kebun-kebun warga. Babi hutan ini menjadi momok bagi penduduk desa, karena dia sangat cerdik, dan selalu berhasil menghindari perangkap yang diletakkan oleh para pemburu terbaik. Warga desa merasa putus asa, dan memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas, yang selalu siap untuk tantangan, datang untuk melihat situasinya. Dia mendengarkan cerita-cerita warga, tentang betapa cerdiknya babi hutan itu, dan dia tahu, dia harus mencari cara yang lebih pintar, untuk menangkapnya. Dia memutuskan untuk memulai dengan pendekatan yang berbeda. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian, membawa beberapa apel hijau yang sangat besar. Dia tahu bahwa babi hutan suka sekali apel hijau, dan dia akan menggunakan apel-apel tersebut sebagai umpan. Abu Nawas tiba di hutan, dan mulai memasang perangkap yang sangat sederhana. Dia meletakkan apel hijau yang besar di tengah perangkap, dan kemudian bersembunyi di semak-semak, untuk menunggu. Tidak butuh waktu lama, babi hutan itu melihat apel hijau yang menggiurkan di perangkap, dan segera mendekat. Namun, ketika dia mencoba mengambil apel itu,
apel tersebut terlalu besar dan terjebak di antara giginya. Babi hutan itu berusaha keras untuk melepaskan apel itu, tetapi semakin keras dia mencoba, semakin keras pula dia terjebak. Akhirnya, dia tersandung dan terguling di atas perangkap. Abu Nawas segera muncul dari semak-semaknya, dan menangkap babi hutan yang sudah terjebak. Abu Nawas kembali ke desa dengan babi hutan itu sebagai pemenang. Penduduk desa tercengang, melihat bahwa Abu Nawas berhasil menangkap babi hutan itu, dengan cara yang sangat sederhana. Mereka semua tertawa dan bersorak kegirangan. Raja, yang mendengar prestasi Abu Nawas, memberikan hadiah besar padanya, sebagai penghargaan atas kecerdikan dan kreativitasnya. Abu Nawas membagikan sebagian hadiahnya kepada penduduk desa, untuk merayakan kemenangannya. Kabar tentang keberhasilan Abu Nawas menghadapi hewan buas dan liar, dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Hingga di suatu hari, di sebuah desa yang terletak di lereng gunung yang indah, penduduk desa menghadapi masalah besar. Seekor kambing yang sangat nakal dan cerdik, berkeliaran di desa mereka. Kambing ini tidak hanya merusak tanaman dan kebun-kebun warga, tetapi juga seringkali memasuki rumah-rumah, dan mencuri makanan. Penduduk desa menjadi semakin frustasi, dan lelah dengan perilaku kambing itu. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk menangkapnya, tetapi selalu gagal. Itu adalah kambing yang sangat licik dan cepat, dan tampaknya tidak ada yang bisa menangkapnya. Mendengar keluhan penduduk desa, Abu Nawas datang ke desa untuk membantu. Dia mendengarkan cerita mereka, tentang betapa cerdiknya kambing itu, dan dengan cepat membuat rencana, untuk menangkapnya. Dia meminta penduduk desa untuk memberinya beberapa helai kain, sejumlah kaleng, dan sepotong bambu. Mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi mereka memberikan barang-barang yang diminta. Abu Nawas segera mulai bekerja. Dia mengambil sepotong bambu, dan menggunakannya untuk membuat suara seperti kambing. Kemudian, dia mengikat kaleng-kaleng ke kaki-kakinya, dan mengenakan kain seperti kostum kambing. Dengan perlahan, dia merayap ke dekat kambing nakal itu, sambil membuat suara seperti kambing yang sangat nyaring. Kambing itu, yang mendengar suara kambing lainnya, sangat penasaran. Dia mendekati Abu Nawas yang berpura-pura menjadi kambing. Ketika dia melihat Abu Nawas dalam kostum yang aneh itu, dia merasa sangat terkejut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Abu Nawas terus berjalan mendekati kambing itu, dengan langkah-langkah yang mengikuti kambing sungguhan. Kambing itu semakin bingung, dan tidak tahu harus lari atau bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berhasil mendekati kambing itu, dan dengan cepat dia menangkapnya. Penduduk desa yang melihat pertunjukan ini, sangat terhibur. Mereka tertawa, melihat betapa cerdiknya rencana Abu Nawas, dalam menangkap kambing yang sangat nakal itu. Mereka memberikan pujian kepada Abu Nawas, dan berterima kasih padanya atas bantuannya. Raja, yang mendengar tentang keberhasilan Abu Nawas, kembali memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, sebagai penghargaan atas kecerdikan, dan kreativitasnya dalam menangkap kambing yang sangat nakal tersebut. Abu Nawas membagikan juga sebagian hadiahnya kepada penduduk desa, untuk merayakan kemenangan bersama. Nama Abu Nawas semakin terkenal dengan kecerdikan, yang mampu menangkap hewan dari segala jenis hewan. Pernah juga suatu hari, di kota tempat Abu Nawas tinggal, beredar kabar tentang seekor kijang betina yang sangat cantik dan langka, yang tinggal di hutan di luar kota. Kijang itu dikenal dengan nama Zahra, dan konon memiliki bulu yang sangat indah dan mengkilap. Mendengar kabar ini, raja memutuskan untuk mengadakan sebuah lomba lagi, untuk menangkap Zahra. Raja akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang berhasil menangkap kijang tersebut.
Tentu saja, berita ini segera mencapai telinga Abu Nawas, yang selalu mencari peluang untuk mendapatkan hadiah besar. Abu Nawas mendaftar dalam lomba tersebut, meskipun dia tahu bahwa menangkap kijang betina yang sangat cepat dan cerdik adalah tugas yang sangat sulit. Tapi Abu Nawas selalu memiliki rencana yang unik. Dia tahu bahwa Zahra sangat suka mendengarkan musik. Maka, dia pergi ke sebuah kota tetangga dan menyewa seorang musisi terkenal. Musisi itu membawakan musik yang sangat indah dengan alat musiknya di hutan di mana Zahra biasanya berkeliaran. Musisi itu memainkan musik dengan indah, dan suara indahnya segera menarik perhatian Zahra. Ketika Zahra mendengar musik yang indah itu, dia mendekati musisi dengan hati yang tenang, dan menikmati setiap nada yang dimainkan. Saat Zahra benar-benar terpikat oleh musik tersebut, Abu Nawas muncul dari semak-semak, dan dengan lembut menempatkan kalung kepada leher Zahra. Zahra tidak tahu apa yang terjadi, sampai dia merasakan kalung leher itu. Dia segera mencoba melarikan diri, tetapi Abu Nawas telah merencanakan semuanya dengan baik. Dia memiliki seorang ahli pembuat kalung untuk membuat kalung leher yang akan melekat erat pada Zahra. Zahra mencoba berlari, tetapi dia tidak bisa melepaskan kalung leher itu. Akhirnya, dia menyerah, dan Abu Nawas membawanya kembali ke istana. Raja, yang terkesan dengan kreativitas Abu Nawas, memberikan hadiah besar kepadanya. Zahra tetap tinggal di istana sebagai hewan peliharaan, dan musisi yang membantu Abu Nawas juga diberi hadiah. Cerita ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita dapat mencapai tujuan kita dengan cara yang tidak biasa dan kreatif. Abu Nawas selalu mencari cara unik untuk mengatasi setiap masalah yang dia hadapi. Demikianlah kisah tentang Abu Nawas, yang selalu dengan mudah menangkap hewan liar dengan menggunakan kecerdasannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.